Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 30 November 2024. Gereja merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini tentang panggilan murid pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada dua hal yang bisa kita renungkan dari perikop Injil hari ini. Pertama, pesan untuk kami para imam, biarawan dan biarawati. Pada saat Yesus memanggil para murid dan mereka menjawab ya, lalu mengikuti Yesus, mereka berani meninggalkan segalanya dan percaya pada panggilan Tuhan. Ada pesan menarik bagi kami. Saat kami menjawab ya pada panggilan Tuhan, berarti berani melepaskan semua keterikatan, melepaskan semua kelekatan, dan menjalani perutusan Tuhan dengan sukacita. Ini yang bagi saya sangat menarik. Berani menanggapi panggilan Tuhan dengan segala konsekuensinya dan percaya dia akan menyempurnakan semuanya. Yang kedua, mengikuti Kristus tidak harus meninggalkan pekerjaan kita. Tuhan tidak memaksa kita meninggalkan pekerjaan dan profesi kita. Ia tidak melarang profesi dan pekerjaan yang sedang kita jalani adalah medan pelayanan kita. Tempat kita melayani Tuhan dan sesama, tempat kita memberikan kesaksian tentang kebaikan dan Tuhan. Karena itu apapun pekerjaan kita, jangan pernah minder, jangan pernah takut. Di sana kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan lewat sikap dan cara hidup kita. Kita syukuri apapun yang profesi kita saat ini. Dan mari kita jadikan itu sebagai ladang kita mengabdi dan melayani Tuhan. Biarkanlah kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang di tempat kerja kita dan memberikan kesaksian tentang Yesus. Maka sebenarnya kekatolikan kita itu semakin diwujud nyatakan dimanapun kita bekerja. Yang terpenting adalah kita semakin beriman kepada Kristus, semakin mengerti, mengenal Kristus lewat doa-doa kita, dan kita wujudkan itu berbuah dalam sikap dan tindakan kita, dimanapun kita berada, di tempat-tempat kita bekerja. Jadilah saksi Tuhan, supaya semakin banyak orang yang mengenal dan memuliakan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.